Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam S3, senyum, sehat, semangat. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai pengaturan dan pemberian diet makanan dalam bentuk makanan cair, lunak, dan padat. Dalam pemberian makanan, kita mengenal istilah diet. Diet merupakan pengaturan jumlah dan jenis makanan yang dimakan setiap hari agar seseorang tetap sehat. Nah, di rumah sakit tentunya juga ada diet rumah sakit, yaitu pemberian makanan dengan tujuan mencapai atau mempertahankan status gizi tetap normal dan membantu kesembuhan, serta mencegah terjadinya komplikasi atau masalah baru, misalnya diare atau intoleransi terhadap jenis makanan tertentu. Pemberian diet pada pasien ada dua macam ya. Untuk pasien gemuk atau kelebihan berat badan dan juga untuk pasien yang kurus. Kalau pasien gemuk, ini biasanya untuk menghindari terjadinya faktor risiko baru, misalnya hipertensi, jantung, stroke, diabetes mellitus, dan sebagainya. Kalau pada pasien kurus, tujuannya yaitu memberikan makanan yang adekuat sehingga dapat meningkatkan status gizi dan daya tahan tubuh dalam menghadapi penyakit serta membantu kesembuhan pasien dengan memperbaiki jaringan yang rusak serta memulihkan keseimbangan di dalam tubuh. Berikut adalah kuis yang pertama. Tulis nama, NIM, kemudian kirim ke email ibu untuk jawabannya, misalnya 1A gitu ya, dan seterusnya. Syarat umum makanan di rumah sakit yaitu makanan disajikan yang mempunyai kandungan zat gizi seimbang sesuai dengan keadaan penyakit dan status gizi pasien. Pemenuhan nilai gizi ini dapat diperoleh dengan menghitung kebutuhan gizi pasien sesuai dengan umur, jenis kelamin, berat badan, tinggi badan, aktivitas, faktor stres, dan jenis penyakitnya. Kuis kedua. Sama ya, tulis nama, NIM, kemudian jawabannya di email. Makanan yang disajikan tentunya harus mempunyai tekstur dan konsistensi yang sesuai dengan kondisi saluran cerna dan penyakit yang diderita oleh pasien. Contohnya, pasien dengan gastritis akut ini bisa menerima makanan dengan tekstur yang lembut, konsistensi semi-solid untuk beberapa hari sampai kondisi meradangnya menurun. Makanan yang disajikan tentunya yang harus mudah dicerna, tidak merangsang, tidak mengandung gas, sehingga kemungkinan terjadi intoleransi terhadap makanan diperkecil. Makanan diusahakan netral, artinya tidak terlalu pedas, tidak terlalu manis, tidak terlalu asin, atau terlalu asam. Contoh bahan makanan yang biasanya bisa menimbulkan alergi, misalnya udang, kepiting. Nah, ini tidak digunakan sebagai menu dasar. Jadi dipilihkan menu yang lain yang sekiranya setiap orang tidak mempunyai alergi terhadap makanan tersebut. Termasuk dalam pemilihan sayur dan buah-buahan. Untuk pemilihan sayur diusahakan yang mempunyai kandungan rendah serat, jangan yang tinggi serat. Sedangkan pada pemilihan buah itu diusahakan yang netral juga, misalnya buah pepaya, jeruk, mangga, apel, dan menghindari buah yang merangsang, misalnya buah durian, sawo, nangka, nanas. Nah, itu yang bisa menimbulkan alergi juga.
Makanan yang akan disediakan ini diusahakan harus bebas unsur zat adiktif berbahaya, misalnya pengawet atau pewarna. Makanan alami tentunya lebih dianjurkan. Jika terpaksa jika terpaksa menggunakan makanan kaleng, dibaca dulu labelnya, tanggal kadaluarsanya kapan, kemudian kondisi kalengnya bagaimana. Jadi dihindari kondisi kaleng yang cacat meskipun hanya sedikit. Makanan diupayakan mempunyai cita rasa yang enak dan penampilan yang menarik. Hal ini untuk menggugah selera makan karena pasien yang sedang sakit tentunya kan terganggu ya untuk pola makannya, jadi tidak nafsu makan. Nah, untuk menggugah ini perlu adanya cita rasa dan penampilan yang menarik. Karena nafsu makan itu bisa dipengaruhi oleh indera penglihatan dan indera pengecap atau pembau. Jadi misalnya makanan yang disajikan kok menarik, kok kelihatannya enak. Nah, tentunya pasien bisa menimbulkan rasa ingin makan makanan tersebut. Standar umum makanan di rumah sakit itu ada 3. Yang pertama, standar umum makanan rumah sakit berdasarkan konsistensinya. Yang kedua, standar khusus makanan rumah sakit berdasarkan dari jenis penyakit yang diderita pasien. Yang ketiga, standar makanan untuk tes yang terkait dengan penajaman diagnosa. Untuk standar umum makanan rumah sakit ada 4 macam. Yang pertama, makanan biasa, kemudian makanan lunak, makanan saring, dan makanan cair. Untuk makanan cair ini juga ada 3 macam. Ada makanan cair jernih, cair penuh, cair kental, atau semi solid. Untuk makanan biasa artinya sama dengan makanan yang sehari-hari dimakan sebelum sakit ya, artinya yang beraneka ragam, bervariasi, baik bentuk, tekstur, atau aroma yang normal. Namun perlu dicatat yang tidak merangsang saluran cerna. Nah, tujuan diet dari makanan biasa ini yaitu memberikan makanan sesuai dengan kebutuhan gizi untuk mencegah dan mengurangi kerusakan jaringan tubuh. Untuk syarat dietnya yaitu energi disesuaikan kebutuhan normal orang dewasa sehat dalam keadaan istirahat atau aktivitas ringan. Untuk protein diperlukan 10-15% dari kebutuhan total. Lemak 20-30% dan karbohidrat 55-70% dari kebutuhan total energi. Dan tentunya ada cukup vitamin, mineral, air, dan kaya serat. Makanan yang tidak dianjurkan yaitu makanan yang tentunya merangsang, misalnya yang tinggi lemak, terlalu manis, terlalu pedas, gurih, berbumbu, bersantan, atau minum-minuman yang mengandung alkohol atau soda. Contoh pasien yang mendapatkan jenis makanan biasa, misalnya pasien dengan konjungtivitis tanpa demam, pasien dengan penyakit kulit yang bukan alergi, atau pasien dengan low back pain, atau pasien dengan penyakit pada THT yang tidak memerlukan operasi. Nah, ini tentunya dietnya adalah makanan biasa. Kuis yang ketiga. Kalau sudah menyimak videonya, pasti bisa menjawab. Semangat! Contoh menu pada makanan biasa, misalnya pada pagi hari dapat nasi, telur dadar, ketimun, dan tomat iris. Untuk seliangannya, misalnya jam 10 pagi itu mendapatkan bubur kacang hijau. Kemudian makan siang mendapatkan nasi, ikan bubur acar, tempe bacem, sayur asem, dan buah pepaya. Dan untuk malamnya bisa nasi, daging semur, tahu goreng, sup sayuran, dan buah pisang. Jadi seperti makanan yang biasa yang dimakan pada saat tidak sakit. Selanjutnya adalah makanan lunak.
Apa itu makanan lunak? Yaitu makanan dengan tekstur yang mudah dikunyah, ditelan, dan dicerna dibandingkan dengan makanan biasa. Cukup mengandung zat gizi asalkan pasien mampu mengkonsumsi makanan dalam jumlah yang cukup. Menurut keadaan penyakit, makanan lunak ini dapat diberikan langsung pada pasien atau sebagai perpindahan dari makanan bentuk saring ke makanan biasa. Contoh pasien yang mendapatkan makanan diet lunak yaitu pasien dengan gangguan menelan dan pencernaan, pos dipuasakan misalnya pos ileus paralitik, post-op saluran cerna, pasien dengan tipes abdominalis, pasien stroke dengan hemiparese saraf facialis, nah itu memerlukan makanan diet lunak. Tujuan dari diet makanan lunak yaitu memberikan makanan dalam bentuk lunak sehingga mudah ditelan dan dicerna sesuai kebutuhan gizi dan keadaan penyakit. Sedangkan syarat diet makanan lunak yaitu energi, protein, dan zat gizi lain harus cukup. Makanan diberikan dalam bentuk cincang atau lunak sesuai dengan keadaan penyakit dan kemampuan makan pasien. Makanan diberikan dalam porsi sedang, yaitu 3 kali makan lengkap dan 2 kali selingan. Makanannya mudah dicerna, rendah serat, dan tidak mengandung bumbu yang tajam. Indikasi pemberian makanan lunak antara lain pasien setelah operasi tertentu, pasien infeksi dengan kenaikan suhu tubuh yang tidak terlalu tinggi, pasien kesulitan mengunyah atau menelan, serta perpindahan makanan saring ke makanan biasa. Kuis keempat. Yuk, bisa yuk. Kuis kelima. Ceng-ceng. Pasti sudah bisa semua jawabannya ya. Contoh menu makanan lunak, misalnya makan pagi berupa bubur ayam, telur setengah masak, jus tomat, dan teh. Kemudian selingannya jam 10 misalnya bubur kacang hijau. Makan siangnya misalnya nasi tim atau bubur, pepes tenggiri, tumis tempe, bening bayam, pepaya iris. Kemudian makan malamnya misalnya nasi tim atau bubur, ada bistik, ada tahu isi kukus, sup wortel atau buncis, dan pisang. Selingan di malam hari misalnya segelas susu. Nah, di jadwal pasien atau untuk cara memesan dietnya biasanya dituliskan ML atau makanan lunak. Berikut adalah bahan makanan yang dianjurkan dan tidak dianjurkan. Misalnya untuk bahan makanan sumber karbohidrat yang dianjurkan bisa beras yang ditem atau dibubur, atau kentang yang direbus, dipuree, makaroni, soun, mie, misoa direbus, atau roti, biskuit, tepung tahu, dan sebagainya. Nah, untuk jenis sumber karbohidrat yang tidak dianjurkan misalnya nasi goreng atau beras ketan, nah itu nggak boleh dulu ya. Untuk sumber protein hewani misalnya daging, ikan, ayam, atau unggas ini bisa direbus, dikukus, ditem, atau dipanggang. Atau misalnya telur direbus, diceplok, atau diorak-arik gitu ya. Nah, untuk daging dan ayam yang berlemak atau beraurat banyak ini harus dihindari ya, termasuk ikan atau telur yang digoreng atau ikan yang banyak duri, nah itu dihindari dulu. Sedangkan untuk sumber protein nabati yang dianjurkan yaitu tempe tahu yang direbus atau dikukus atau ditumis atau dipanggang, atau kacang hijau yang direbus atau susu kedelai. Nah, yang tidak dianjurkan yaitu yang digoreng tadi ya, atau kacang-kacangan yang digoreng itu juga tidak boleh. Selanjutnya untuk sayuran yang dianjurkan yaitu sayuran yang tidak banyak serat, misalnya daun bayam, kangkung, kacang panjang muda, buncis muda. Kalau yang tidak dianjurkan misalnya yang banyak serat, daun singkong, daun katuk, daun pepaya, kluih, pare, rebung. Ya.
Untuk buah-buahan yang dianjurkan yaitu buah-buah segar yang bisa dihaluskan, misalnya dibuat jus gitu ya. Bisa jeruk, bisa pepaya. Kalau yang tidak dianjurkan, buah-buah yang bisa menimbulkan gas seperti nanas, nangka, duren. Nah, ini nggak boleh dulu. Atau bumbu-bumbu yang dianjurkan dalam batas tertentu, misalnya garam, gula, pala, kayu manis, asam, saus tomat, kecap. Nah, kalau yang tidak dianjurkan cabai dan merica. Untuk minuman juga demikian ya, yang dianjurkan misalnya sirup, teh, jus sayuran, jus buah, air putih itu boleh. Kalau yang tidak dianjurkan adalah minuman yang beralkohol dan bersoda. Untuk selingannya yang dianjurkan bisa es krim, bisa puding. Kalau yang tidak dianjurkan misalnya kue kacang, kue kenari, buah kering, kue yang terlalu manis atau terlalu berlemak. Kuis ke-6, jangan lupa tetap nyimak videonya. Kita masuk di makanan saring, yaitu tujuan dietnya adalah memberikan makanan dalam bentuk semi padat dengan jumlah yang mendekati kebutuhan gizi pasien untuk jangka waktu pendek, yaitu sekitar 1-3 hari saja ya, sebagai proses adaptasi terhadap bentuk makanan yang lebih padat. Indikasi bisa diberikan pada pasien yang sudah mengalami operasi tertentu. Pasien dengan infeksi akut, termasuk infeksi saluran cerna, pasien dengan kesulitan mengunyah dan menelan, atau perpindahan dari makanan cair kental ke makanan lunak. Untuk sifat makanannya yaitu semi padat dengan nilai gizi sedikit kurang adekuat, kurang seimbang karena kurang serat dan vitamin C. Oleh karena itu, catatannya adalah hanya diberikan dalam jangka waktu yang pendek. Kuis ke-7, tetap cemut. Kuis ke-8, Ganpati. Pasti bisa, yuk bisa. Syarat makanan saring antara lain yaitu rendah serat, diberikan pada waktu pendek saja karena kurang memenuhi kebutuhan gizi terutama untuk energi dan zat gizi, vitamin, serta mineral. Makanan bisa dalam bentuk halus atau di blender dan diberikan dalam porsi kecil dengan pemberian 6-8 kali. Contoh makanan saring misalnya bubur tepung beras, gadon daging, perkedel, tahu bakar, wortel cream soup, dan puding karamel sebagai hidangan penutup. Untuk contoh menu makanan saring, misalnya pada pagi hari ada bubur sumsum, telur setengah masak, susu, dan jus tomat. Untuk selingannya jam 10 diberikan bubur kacang hijau halus, kemudian makan siang bubur tepung beras, semur daging, tim tahu, jus pepaya. Untuk selingannya misalnya jam 4 ada puding maizena. Untuk makan malam ada bubur tepung beras, gadon daging, semur tahu halus, sari jeruk. Nah, selingan terakhir pukul 20 misalnya segelas susu. Nah, untuk jadwal pasien di cara memesan diet cukup dituliskan MS atau makanan saring. Lanjut di makanan cair, yaitu makanan yang mempunyai konsistensi cair hingga kental. Makanan ini diberikan pada pasien dengan gangguan mengunyah, menelan, dan mencerna makanan karena menurunnya kesadaran, suhu yang tinggi, mual muntah, pasca perdarahan saluran cerna, atau pra dan pasca bedah. Makanan dapat diberikan secara oral atau parenteral. Menurut konsistensi makanan cair ini terdiri dari 3 jenis, yaitu makanan cair jernih, makanan cair penuh, dan makanan cair kental. Contoh pasien yang mendapatkan jenis makanan cair misalnya pasien stroke dengan hemiparesis sarafasialis, pasien dengan penurunan kesadaran, ini bisa menggunakan NGT.
Kuis yang ke-9. Akhirnya mau selesai nih kuisnya. Terus disimak videonya biar bisa menjawab dengan benar. Makanan cair jernih merupakan makanan yang disajikan dalam bentuk cairan jernih pada suhu ruang dan dengan kandungan sisa atau residu yang minimal dan tembus pandang bila diletakkan pada wadah bening. Tujuan diet yaitu memberikan makanan dalam bentuk cair untuk memenuhi kebutuhan cairan tubuh, mudah diserap dan hanya sedikit meninggalkan sisa, serta bisa untuk mencegah dehidrasi dan menghilangkan rasa haus. Syarat diet makanan cair jernih yaitu makanan disajikan dalam bentuk cair jernih, kemudian bahan makanannya hanya terdiri dari sumber karbohidrat, kemudian tidak merangsang saluran cerna dan mudah diserap, sangat rendah sisa, diberikan hanya 1-2 hari saja, jadi tidak terlalu lama, kemudian diberikan dalam porsi kecil dan sering, bisa 5-6 kali pemberian, antara 150 sampai 200 cc. Bahan makanan yang diberikan misalnya sari buah, air gula, kaldu jernih, serta cairan yang mudah dicerna seperti cairan yang mengandung maltodextrin. Makanan ini dapat ditambah dengan suplemen energi tinggi sisa rendah. Contohnya untuk pemberian makannya misalnya pagi hari diberikan teh, kemudian jam 10 air kacang hijau, kemudian siang diberikan kaldu jernih dan air jeruk, jam 16 diberikan teh, dan malam diberikan kaldu jernih dan air jeruk. Kuis yang ke-10, yeay! Semoga bisa menjawab semuanya, dapat nilai 100. Yeay, semangat! Untuk makanan cair penuh merupakan makanan yang berbentuk cair atau semi cair pada suhu ruang dengan kandungan serat minimal dan tidak tembus pandang. Kalau tadi yang makanan cair yang tadi tembus pandang, nah ini yang tidak tembus pandang. Makanan ini dapat diberikan langsung atau sebagai perpindahan dari jenis makanan cair jernih ke makanan cair kental. Tujuan dietnya adalah memberikan makanan dalam bentuk cair dan setengah cair yang memenuhi kebutuhan gizi serta meringankan kerja saluran cerna. Syarat diet makanan cair penuh antara lain tidak merangsang saluran cerna, bila diberikan lebih dari 3 hari harus dapat memenuhi kebutuhan energi dan protein, kandungan energi minimal 1 kilokalori per mililiter, konsentrasi cairan dapat diberikan secara bertahap. Berdasarkan masalah pasien, dapat diberikan formula rendah atau bebas laktosa atau formula tanpa susu. Dan untuk memenuhi kebutuhan vitamin dan mineral ini dapat diberikan tambahan misalnya ferrous sulfat, vitamin B kompleks, dan vitamin C. Sebaiknya untuk osmolaritas kurang dari 400. Indikasi pasien makanan cair penuh yaitu pasien dengan masalah mengunyah, menelan, atau mencerna makanan padat, misalnya pada operasi mulut dan tenggorokan, atau pasien yang menurun kesadarannya. Makanan ini dapat diberikan secara oral, pipa, atau enteral, yaitu melalui NGT. Bisa juga secara bolus atau drip. Terdapat 2 golongan makanan cairan penuh, yaitu formula rumah sakit dan formula komersial. Formula rumah sakit terdapat 4 macam. Yang pertama, formula rumah sakit dengan susu atau whole atau skim diberikan pada pasien dengan lambung usus halus dan kolon yang bekerja normal. Untuk formula rumah sakit blender, makanan ini memerlukan tambahan makanan berserat. Yang ketiga, formula rumah sakit rendah laktosa ini diindikasikan pada pasien yang intoleran terhadap glukosa. Yang keempat, formula rumah sakit tanpa susu untuk pasien yang tidak tahan protein susu.
Selanjutnya adalah formula komersial. Artinya yaitu sudah tersedia dalam bentuk yang sudah jadi ya. Jadi tinggal dipakai atau digunakan saja. Biasanya berupa bubuk yang kemudian diseduh gitu ya. Nah, contoh-contohnya misalnya untuk jenis formula komersialnya ada 10 di sini ya. Misalnya untuk jenis yang rendah atau bebas laktosa, ini untuk pasien-pasien yang tidak tahan terhadap laktosa. Kemudian MCT atau medium chain triglyceride, misalnya untuk pasien-pasien yang malabsorpsi lemak, dan seterusnya. Selanjutnya adalah makanan cair kental, yaitu makanan dengan konsistensi kental atau semi padat pada suhu kamar dan tidak membutuhkan proses mengunyah atau mudah ditelan. Makanan ini bisa langsung diberikan atau perpindahan dari makanan cair penuh ke makanan saring. Tujuan dietnya yaitu memberikan makanan yang tidak memerlukan proses mengunyah serta mudah untuk ditelan. Syarat diet makanan cair kental yaitu mudah ditelan, tidak merangsang saluran cerna, cukup energi protein, diberikan bertahap menuju ke makanan lunak, porsinya kecil dan sering, yaitu bisa diberikan setiap 2-3 jam. Kemudian makanan ini juga dapat mempertahankan keseimbangan cairan tubuh. Indikasinya biasanya pada pasien-pasien yang tidak mampu mengunyah atau menelan, atau mencegah terjadinya aspirasi, misalnya karena peradangan, ulkus peptikum, atau gangguan struktural dan motorik pada rongga mulut. Berikut adalah contoh menu makanan cair kental. Misalnya pagi hari diberikan sup krim jagung dan susu, kemudian selingan jam 10 diberikan milkshake, makan siangnya diberikan kentang puré, jus sayuran, dan jus mangga. Kemudian selingannya jam 15 diberikan jus pepaya. Malamnya dapat puding maizena dengan fla. Kemudian selingannya jam 21 mendapatkan susu. Nah, untuk jadwalnya atau cara memesan makanannya dituliskan sesuai kebutuhan. Misalnya MCJ, makanan cair jernih. MCPO atau MCPE, makanan cair penuh oral atau entral, atau makanan cair kental atau disingkat MCK. Selanjutnya, standar khusus makanan rumah sakit merupakan standar yang didasarkan pada keadaan penyakit dari pasien. Untuk membahas makanan khusus rumah sakit ini ada 2 hal, yaitu standar yang terkait langsung dengan modifikasi zat gizi untuk meringankan penyakit pasien dan standar yang langsung untuk penyakitnya. Kemudian persyaratan dietnya menggunakan modifikasi. Jadi disesuaikan ya. Intinya adalah sesuai dengan jenis atau keadaan penyakit pasien. Standar diet untuk pemeriksaan ini digunakan untuk memeriksa kelainan organ pada pasien, misalnya adanya kelainan pada saluran cerna, pada ginjal, kandung empedu, kolon, dan sebagainya. Fungsi daripada standar diet ini untuk memperjelas hasil sehingga penegakan diagnosa dapat dilakukan dengan baik. Contohnya yaitu misalnya untuk mengetahui ada tidaknya perdarahan pada saluran cerna, ini dapat dilakukan dengan tes bensidin. Diet yang dilakukan atau diberikan yaitu selama 2-3 hari, kemudian makanannya dalam bentuk lunak atau saring, dan memberikan bahan makanan yang tidak ada kandungan hemoglobin atau klorofil. Demikian untuk materi hari ini, semoga bisa dipahami dan memberikan manfaat kepada kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam S3, senyum, sehat, semangat.